Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik pemrograman menggunakan teknik pemrograman kondisional, yaitu if atau istilahnya branching atau percabangan. Jadi di teknik pemrograman percabangan itu ada dua secara umum. Semua bahasa pemrograman sama, yaitu yang pertama adalah menggunakan if dan yang kedua adalah menggunakan case of. Ya, baik, kita hari ini akan membahas tentang if dan kita aplikasikan di pemrograman Android di app Inventor. Kita mulai saja. Kita masuk ke new project. Setelah new project, using if misalnya. Oke, kita oke. Kita masuk ke projectnya. Jadi if ini adalah suatu teknik pemrograman sendiri, jadi bukan ikut dari properti atau prosedur atau eventnya dari user interface. Jadi kalau kita lihat di blog, if itu sudah ada di bagian kontrol. Ya, ini ada if. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Begini, kita contohkan langsung ke suatu kasus, misalkan yang sederhana, kita menentukan nilai kita itu lulus apa enggak, misalkan secara umum kalau kita masih sekolah ya. Misalkan KKM atau kriteria kelulusan minimal itu 75. Berarti kalau nilai 75 itu lulus ya, 75, 76 sampai 100 lulus. Terus kalau 74 ke bawah tidak lulus. Bagaimana caranya? Begini. Kita desain dulu, kita layout dulu, kita horizontal, kemudian dua ya, ini langsung, ini saya buat build parent. Oke, ini juga build parent. Kemudian kita masuk ke user interface, kita kasih judul seperti biasa. Ini horizontal event satunya dibuat horizontalnya center, terus kemudian labelnya kita tulisi using if. Itu biasa kan menggunakan title ya, kayak suatu saat kalau kita memang develop lebih lanjut supaya terbiasa. Seperti ini, terserah kalian sih. Kemudian saya akan membuat label lagi satu, kemudian text box labelnya, oke. Kemudian di bawahnya kita buat lagi satu lagi horizontal harassment, dua lagi horizontal harassment, berikutnya fill parent, ini juga fill parent. Sini kita beri button ini, kita harassmentnya enter, kemudian label. Nah, apa maksudnya? Gini, sebentar ya. Jadi nanti pengguna akan memasukkan nilai di sini, terus diklik text button. Kalau nilainya 75 ke atas, maka dia di teks tabel 3 ini akan muncul tulisan lulus. Kalau 74 ke bawah, dia akan muncul tulisan tidak lulus. Bagaimana caranya? Ini kita biasakan untuk mengubah dulu ya. Input nilai. Penamaan kita biasakan untuk memberikan nama yang baik. Misalkan ini PST ini sesuai dengan kontrolnya. Kemudian ini kita rename button DTN proses. Konteksnya ini kita kasih proses. Nah, labelnya ini adalah kita beri nama LBL hasil atau result. Kita besarkan bold ukuran 18. Oke.
supaya ini tidak muncul tulisan nanti text for label 3 waktu dijalankan aplikasinya. Ini kita hapus saja tulisannya, kita kosongkan seperti ini ya. Oke, nanti untuk hasilnya. Baik, nah ini uniknya orang programming itu harus bisa berlogika, jadi membaca alurnya. Jadi saat berjalan aplikasinya itu apa yang dilakukan? Pertama, input nilai, diinputkan nilainya di sini, ya kan? Setelah input nilai, baru tekan proses. Nah, proses ini adalah nanti yang memproses teks TXT nilai ini, diproses nilainya berapa, kemudian ditampilkan dengan ketentuan if tadi ya. Kita langsung ke logikanya, tetapi sebelumnya ini kita batasi ya. Ini ada di pembatasannya, enaknya sekarang sudah ada numbers only, jadi kalau diisi selain angka dia tidak bisa. Kita masuk ke blok, jadi waktu diklik, nah diklik itu apa? Eventnya adalah button klik ya, when button process klik. Nah, saat diklik ngapain? Apa yang terjadi? Kan mengubah tulisan di LBR result ya, atau hasil. Jadi begini, logikanya seperti ini. Control if, kita masukkan di sini. Jika tulisan di nilai tadi adalah 75 ke atas, bagaimana? 75 ke atas itu berarti kan tulisan lebih besar dari 75. Jadi kita ambil kontrolnya dulu, yaitu di TXT nilai. If kita ambil satu aja ini teksnya, kemudian kita perbandingan, kita menggunakan operator pembanding kemarin yang sudah kita pelajari di video sebelumnya di math. Sebenarnya di logic ini juga ada, tetapi kalau di logic ini hanya terbatas sama dengan sama tidak sama dengan ya. Kalau yang di math ada operator pembanding yang lebih lengkap. Nah, kita masukkan di sini, terus kita isi angka 75 di sini. Nah, ini kita pilih lebih besar sama dengan ya. Nah, berarti begini. Jika cara bacanya begini, jika angka yang diinputkan di dalam teks tadi, di dalam teks ini, nilai yang ada di dalam text box ini akan dibandingkan apakah dia lebih besar dari 75 gitu. Kalau dia lebih besar dari 75, maka perubahan yang terjadi apa di LBR result? Apa tulisannya? Misalnya kita buat lulus, berarti kita lihat di LBL result set ya, set LBL result text itu sama dengan apa? Nah, kita masuk di teks, di built-in teks, masuk dikasih tulisan lulus gitu ya. Ini contoh sederhana seperti ini. Kita coba untuk jalankan. Baik, ini sudah tampil di emulatornya. Kita masukkan nilai, misalkan kita masukkan 70 ya. 70 kita proses. Tidak terjadi apa-apa, memang karena tidak ada kondisi di sini yang bisa menampilkan nilai 70 atau di bawah 75. Kalau kita tampilkan nilai 75 katakanlah gitu ya, kita proses, maka di bawah akan muncul tulisan lulus. Kalau kita 78 juga begitu, tetap lulus. Dan kita kembalikan misalkan 50, apa yang terjadi? Ya tetap lulus. Kenapa tidak? Ini tidak akan berubah nilainya karena sebelumnya sudah di set lulus. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memunculkan kalau di bawah 75 itu tulisannya tidak lulus misalkan. Maka di sini kita tambahkan pernyataan else. Jadi ditambahkan tanda gear ini, kita tambahkan else di sini ya. Nah, seperti ini. Kita set, kita duplicate. Nah,
tidak lulus. Seperti ini. Jadi kriteria lulus itu nilainya di atas sama dengan 75 atau 75 ke atas itu lulus. Kalau di bawah 75 maka dia tidak lulus. Kita coba hasilnya. Kita refresh kompanionnya. Ya baik, ini sudah refresh. Kita coba masukkan 45, dapat nilai 45, kita proses, tidak lulus. Kalau mendapatkan nilai 76 kita proses, maka dia lulus. Seperti itu. Bagaimana? Mudah dipahami? Oke, saya rasa cukup mudah. Begini ya logikanya, if itu adalah dia mengecek kondisi di sini dan hasil pengecekan itu hanya dua kemungkinan, yaitu menghasilkan nilai true atau false, benar atau salah. Kalau true, maka kalau true di sini nilainya hasilnya true, benar, maka dia akan mengerjakan statement yang ada di bawahnya atau di statement then. Kalau dia menghasilkan nilai false, salah, maka dia mengerjakan di blok else. Contoh misalkan kita masukkan 76, dicek kan 76, apakah 76 lebih besar sama dengan 75? Benar atau salah? Benar atau true, maka dia mengerjakan di bawah. Kalau kita isi misalkan di sini tadi dapat 65, kita proses. Nah, pengecekannya begini, tetap dicek dari atas ya. 65, apakah 65 lebih besar sama dengan 75? Salah kan? False, maka dia mengerjakan di bawahnya. Begitu logikanya. Cukup mudah untuk dipahami logika if. Sekali lagi, if ini hanya menghasilkan true or false. Kalau true mengerjakan bawahnya, kalau false mengerjakan yang di else. Oke. Nah, bagaimana kalau nilai misalkan kita punya nilai 150? Apakah ada 150? Ya enggak ada, nilai maksimal kan kita kalau jadi guru ya nilai maksimal 100. Kita proses ya lulus, padahal nilai 150 ini tidak valid ya kan? Atau nilai min 10. Nah, min 10 karena bandel ya min 10. Tapi enggak ada nilai min 10. Kita proses tidak lulus, padahal min 10 atau 150 adalah tidak valid. Bagaimana membatasi itu? Sekali lagi, solusinya adalah logika if ini. Kalau kita main di matematika, kita pakai Notepad. Nah, misalkan kriteria lulus itu adalah antara 75 seperti ini ya, sama dengan nilai kurang dari sama dengan 100. Tidak lulus itu antara 0 sama dengan nilai kurang dari sama dengan 74 ya, atau kurang dari 75 gini boleh, atau kalau sama dengan berarti 74. Kalau ini 75 ya, terserah pakai sama dengan aja ya. Nah, seperti ini kan. Kalau yang lainnya tidak valid, nilai tidak valid. Kalau min 1, min 150 tidak valid. Bagaimana cara membuatnya? Nah, permasalahannya ini bahasa matematika di komputer tidak bisa mengenali seperti ini. Ini harus dikonversikan dengan menggunakan ini kan sama dengan begini ya, dan atau and. Jadi ini ada dua kondisi. Kalau nilai di antara kurang dari lebih besar dari 75 dan kurang dari 100 begitu kan kalimatnya, berarti kan ini dikonversikan seperti ini. Dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 75 n nilai kurang dari sama dengan 100. Kalau yang ini, yang bawahnya ini itu dikonversikan nilai lebih besar sama dengan 0 n nilai kurang dari sama dengan 74. Seperti itu kan? Nah, ini bagaimana untuk dibaca pemrogramannya? Begini. Jadi kita melibatkan logic n ini ya.
kita tambahkan lagi suatu kondisi. Yang atas dulu kita bongkar dulu ya, tapi jangan dihapus. Kita bongkar dulu, kita N, kita pasang di sini seperti ini. Ini memenuhi kondisi yang ini. Kemudian kita copy saja ini, duplicate, masukkan di sini. Ini kita ganti 100, di bawahnya kurang dari sama dengan seperti ini, maka dia hasilnya adalah lulus. Nah, ada kondisi lagi, ini berarti ada 3 kondisi ya. Kalau ini tadi cuma 2, jadi seperti ini atau enggak, jadi di else nya. Kalau menambahkan ada kondisi lagi, maka kita tambahkan else if di bawahnya. Nah, else nya paling bawah saja ya nanti ya. Ini kita duplicate. Nah, ini antara lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 74, maka ini hasilnya tidak lulus. Selain itu, kita anggap bahwa nilai yang dimasukkan adalah tidak valid. Nah, seperti ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita coba ya. Refresh companion. Kita masih tunggu untuk refreshnya, karena saya pakai online ya ini ya, agak lama untuk koneksinya. Ya, baik, ini contoh kita masukkan nilai yang lulus ya, dapat nilai 95, kita proses, lulus. Kita masukkan nilai 67, berarti dia tidak lulus. Kita masukkan nilai 125, nah tidak valid. Kalau kita masukkan min 100, tidak valid juga ya. Misalkan kita masukkan 34, tidak lulus. Baik. Seperti itu. Saya rasa cukup mudah dipahami untuk bagi kalian yang mau belajar programming di logika if. Dan logika if ini adalah logika yang umum digunakan di bahasa pemrograman apapun. Kalau ada komentar, mau ada pertanyaan, komentar atau apapun, silakan komentar di kolom komentar di bawah ya. Saya rasa cukup. Bye bye.